Salam, puji Tuhan. Kami dari The Safe Ministry kembali mengunjungi para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Dan para penulis sudah hadir di hadapan kita. Ada Pak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Shalom, puji Tuhan, diberkati semua pemirsa dimanapun saudara, Pak Haris. Amin. Tentu ada Pak Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? Shalom, tetap semangat kita menyelidiki akan firman Allah. Amin. Tentu yang tidak asing lagi ada Pak Tobing, apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, Allah Maha Baik, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry dimanapun kita berada. Baiklah, kita akan mulai dengan doa. Kita minta Pak Fajar memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Hadirlah bersama-sama dengan kami. Tuh, berilah kami Roh Kudus-Mu dan terang dari surga, supaya kami dapat boleh menyampaikan pekabaran yang luar biasa tentang asal-usul Abraham kepada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Dan biarlah kami dapat mengambil satu pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang harus dilalui oleh Abraham ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik para pemirsa The Safe Ministry, kita akan mulai diskusi ini. Kita minta Pak Tobing untuk menguraikan apa yang kita akan pelajari kali ini, asal-usul Abraham. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki salah satu tokoh yang paling populer di Alkitab, terutama di Perjanjian Lama. Dan tokoh ini adalah tokoh yang banyak digemari oleh para pelajar Kristen atau maupun kita orang Kristen, yaitu Abraham. Saya bacakan ayat hafalan kita. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ibrani 11 ayat 8. Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Sungguh sangat luar biasa pengalaman Abraham. Abraham disuruh pergi, ya pergi ke negeri yang dijanjikan, tetapi dia tidak tahu kemana itu, dan dia tidak banyak tanya, dia tidak banyak protes, dia langsung pergi. Pemirsa diberkati Tuhan, dalam satu minggu ini kita akan diperkenalkan lebih mendalam lagi mengenai siapa Abraham, bagaimana dia mendapat 2 kali panggilan. Ya, panggilan pertama ketika dia dari Ur Kasdim supaya pergi ke Sikem. Ya, kita tahu Ur Kasdim itu adalah daerah Babel. Dia pergi untuk supaya apa? Tinggalkan Babel. Nanti ada makna di sini. Kita juga diminta meninggalkan Babel. Ya, lalu ada lagi dia diminta untuk meninggalkan. Ya, pergi lagi di yang kedua kali ketika dia disuruh mempersembahkan Ishak. Ya, dia disuruh pergi ke tanah Moria. Ya, dan ada kata di dalam pergi di sini itu Pak Darwis, kalau dalam bahasa aslinya disebut leka. Leka itu ternyata punya makna yang dalam nanti. Pergi dari diri sendiri, ya, pergi dari meninggalkan siapa kita, meninggalkan masa lalu. Dan di tengah-tengah nanti kita juga akan melihat walaupun Abraham seorang tokoh yang hebat, tetapi dia pernah gagal juga Pak Darwis. Ketika dia pergi atas inisiatif sendiri. Jadi pemirsa yang berkati Tuhan, 2 kali dia disuruh pergi, ya atas perintah Tuhan, tapi 1 kali dia pergi atas inisiatif sendiri ke Mesir, dan dia di situ gagal. Apa nanti kegagalannya? Kita akan melihat. Lalu kita juga akan belajar mengenai karakter, ya, contoh karakter yang baik dan tidak baik dari Abraham dan Lot. Ya, dari Abraham dan Lot. Dan semakin jelas lagi kita lihat siapa karakter Abraham itu ketika dia akhirnya membantu menyelamatkan Lot, dan dia harusnya berhak untuk mendapatkan harta-harta dari sisa perang. Nanti para panelis akan secara detail menjelaskan satu persatu asal-usul Abraham dan pelajaran-pelajaran yang bermakna yang kita dapat dari ketokohan Abraham. Demikian Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Tobing. Kita akan minta Pak Adri Kaunang dulu berceritakan mengenai keberangkatan Abraham. Silakan Pak Kadri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Memang kalau kita pelajari tentang keberangkatan Abraham ini, kita harus belajar referensi lagi ya. Dalam buku Kejadian 12 ayat 1-9 dan ditutup dalam Kisah 3 ayat 25 ya.
secara bagian demi bagian memang agak panjang kalau saya jelaskan, tetapi intinya adalah kurang lebih ada berapa poin. Pertama, ini adalah inisiatif dari Allah, ya. Allah yang memegang kendali, Allah yang membuat perencanaan, Allah yang membuat delegasi, dan banyak sekali yang kita tidak tahu sebagai rahasia Allah kepada Abraham. Namun poin yang berkaitan dengan poin utama tadi adalah Abraham harus berhubungan dengan kata janji, ya, dengan kata berkat, dengan kata keselamatan, dengan kata keturunan, dan akan datangnya Yesus Kristus melalui janji tersebut. Yang menarik di sini adalah kalau kita belajar poin 2, 3, dan 4 adalah Abraham mengabaikan tentunya himbauan dari keluarga besarnya di Ur Kasdim. Kalau orang lain dia akan bertanya, ya macam-macam, ada apa ini? Tetapi dia langsung mengambil keputusan untuk mengikuti panggilan dari Allah untuk keluar dari Ur Kasdim. Ya, poin yang berikut adalah tadi sudah diuraikan tentang kata pergilah yang berhubungan dengan kata barak. Ya, artinya memberkati akan muncul berulang-ulang di kemudian hari. Karena instruksi Allah kepada Abraham, tujuannya adalah yang mulia, adalah menunjukkan Allah. Siapa Allah? Ya, bagaimana Allah ingin menyelamatkan manusia yang sudah bertolak belakang dengan kehendak Allah. Inilah Pak Darwis yang saya coba rangkumkan tujuan-tujuan atau poin-poin yang sederhana sehubungan dengan buku Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dan buku Kisah pasal 3 ayat 25 secara universal. Shalom Pak Darwis. Baik Pak Adri, ini pemikiran untuk aplikasi kehidupan Pak. Abraham meninggalkan semuanya begitu panggilan Allah diberikan kepada. Apa Pak yang bisa kita tinggalkan sebagai respons kepada panggilan Allah kepada kita? Silakan Pak. Saya harus bedakan cara berpikir orang-orang yang memang sudah menerima dan memahami tentang janji dan rencana Allah, dan orang-orang yang belum ya memahami tentang janji dan rencana Allah. Kalau Abraham ya sangat memahami. Kita bersyukur saat ini kita sudah memahami tentang hal itu. Dan tentunya tugas kita adalah meninggalkan hal-hal yang sesuai dengan janji Allah melalui buku Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, membagikan kabar baik kepada orang lain supaya janji yang sama, ya, berkat keselamatan yang sama akan menjadi bagian banyak orang, karena itulah rencana Allah bagi Abraham, untuk juga rencana bagi kita untuk orang lain dapat diselamatkan melalui rencana yang Allah sudah berikan bagi Abraham di poin yang terakhir adalah untuk keselamatan banyak orang dan lahirnya Yesus dari keturunan Abraham. Dan itulah yang menjadi modal utama atau working capital yang mudah dimengerti untuk supaya dapat direalisasikan oleh saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan yang rindu untuk membawakan kabar baik kepada banyak orang. Shalom Pak Darwis. Baik Pak Adri, saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ada pencobaan di Mesir. Mungkin Pak Fajar bisa uraikan. Silakan Pak. Ya, ini menarik sekali nih ya. Apa yang dialami oleh Abraham, yaitu pada waktu di Mesir ya. Jadi saya melanjutkan satu cerita dari panelis sebelumnya bahwa Abraham dan istrinya Sarai serta keponakannya Lut itu dia sudah keluar dari Haran, mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan yang akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Pada waktu mereka sudah sampai di Sikem, kemudian mereka pindah ke Betel, dan mereka sudah sampai ke Neged ya, ke tanah Neged. Jadi kalau saya bisa bayangkan, Abraham ini membuat satu karena setiap kali pada waktu dia sudah sampai di satu tempat tujuan, dia selalu mendirikan satu kemah, kemudian mendirikan mezbah, satu korban bakaran kepada Tuhan. Itu seakan-akan dia mematok ya, memberikan ini, ini di tanah ini dipatok oleh dia, ini akan menjadi milik dia ya, milik Abraham. Tapi rupanya ada satu peristiwa yang terjadi, yaitu bahaya kelaparan.
bahaya kelaparan di tanah Kanaan ya. Jadi mengharuskan Abraham ini harus mencari satu tempat yang banyak airnya, dan salah satunya adalah yang paling dekat adalah Mesir. Karena pada waktu itu Mesir sangat berlimpah-limpah dan tidak mengalami satu bahaya kelaparan, masih ada satu logistik yang ada di sana, sehingga tidak heran Pak Darwis, Abraham dan seluruh anggota keluarganya mereka pindah ke sana. Dan dia tahu akan bahaya-bahaya yang akan terjadi. Oleh karena itu pelajaran pada hari ini, pencobaan yang ada di Mesir ini, apa yang dimaksud dengan pencobaan di Mesir? Dia tahu bahwa istrinya Sarah itu sangat cantik adanya. Pada waktu Abraham dan istrinya itu sudah sampai di Mesir, kemudian dilihat oleh punggawa-punggawa Firaun, mereka memuji-muji kecantikan daripada Sarai di hadapan Firaun. Wah, wajar ya laki-laki itu ya mendengar satu cerita, penasaran kan, Firaun ini penasaran, kepo ya. Kemudian diambillah. Wah, ini luar biasa sekali ini. Diambillah Sarai di hadapan, dan memang terbukti memang Sarai ini Sarai ini memang cantik. Apa yang menjadi satu kekhawatiran si Abraham? Abraham sudah mengatakan terlebih dahulu, nanti kalau ada orang Mesir yang bertanya, kamu memang adalah adikku bukan istri gitu ya, memang adiknya gitu ya. Dan karena si Abraham ini takut sekali, kalau mereka tahu bahwa Sarah ini adalah istri daripada Abraham, itu mereka akan membunuh Abraham. Itu yang menjadi ketakutan, kekhawatiran ya, takut. Yang lucunya adalah pada waktu Abraham pertama kali disuruh oleh Tuhan, yaitu dengan iman. Dia percaya, dia tidak tahu kemana tempat yang akan dia tuju, tapi dia percaya sepenuhnya kepada Abraham. Tapi ini sekarang, setelah ada satu peristiwa kelaparan, dia harus pindah sesuai dengan pertimbangan dia sendiri, sesuai dengan pertimbangan dia. Mengapa? Yang jadi pertanyaan, mengapa dia tidak bertanya kepada Tuhan? Tuhan, apakah saya tetap stay di tanah Kanaan ini, ataukah saya harus berpindah ke Mesir? Apa yang harus saya lakukan? Dia tidak lakukan akan hal ini. Sehingga pada waktu dia sampai di Mesir dengan keinginan dia sendiri, dia harus mengalami satu pencobaan ya. Itu karena apa? Karena akibat keputusan dia sendiri, bukan keputusan daripada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan meninggalkan Abraham? Oh tidak. Tuhan sekali-sekali tidak meninggalkan Abraham. Ini menjadi satu pelajaran. Ingat ya, seseorang yang dekat dengan Tuhan memang penuh dengan kelemahan secara manusia. Tetapi jangan salah. Pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, dia jatuh mungkin dengan pertimbangan dia sendiri, Tuhan masih tetap memberikan kasih karunia kepada dia, masih tetap memelihara dia. Dan tentunya pada waktu istrinya Sarah ini diambil, Tuhan bertindak. Karena apa? Wah, sudah tidak terkontrol lagi nih. Ini istrinya Abraham diambil oleh Raja Firaun, tidak bisa terkontrol. Abraham sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Akhirnya Tuhan bertindak. Dia hadir memberikan satu kutukan kepada semua orang seisi istana, dan Firaun tahu bahwa Sarah yang diambil itu adalah istri daripada Abraham. Dan dia katakan di dalam Kejadian 12, kita akan baca sama-sama. Saya akan membaca secara pelan-pelan. Kejadian 12 ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Wah ya, Kejadian 12 ayat 17 dan 18. Ini memberikan satu pelajaran bagi Firaun ya, bahwa apa yang dia ambil itu adalah istri dari Abraham. Dan singkat cerita, istrinya diberikan kepada Abraham, dan Abraham diminta untuk keluar, diantar oleh para pengawal. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, ini aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari Pak. Sering kita menjauh dari Tuhan Pak, melakukan apa yang menjadi kemauan sendiri. Apa yang kita buat supaya selalu bersama Allah dalam setiap tindakan kita Pak? Silakan Pak. Iya Pak Daris, manusiawi ya. Kadang-kadang kita mengandalkan pemikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita menghadapi satu masalah yang besar sekali, itu kita mempertimbangkan dengan pikiran usaha kita sendiri. Kadang-kadang kita lupa ya,
pandangan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang pandangan kita kepada Tuhan itu tertutupi dengan masalah yang sangat besar yang kita hadapi. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Apa yang mesti harus kita lakukan? Kita belajar dari Abram ini. Tentunya kita bertanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan masalah-masalah yang saya harus hadapi untuk saat ini? Apa yang harus saya lakukan? Berserah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetap jangan gunakan akal menurut pertimbangan kita sendiri, tapi gunakan, kita serahkan porsi Tuhan supaya dia melakukan yang terbaik dan Tuhan akan menyelesaikan itu semuanya. Dan kita memang diajar ya, yang kita lakukan adalah ya tetap terhubung ya, tetap terhubung dengan Tuhan melalui doa, melalui perenungan diri sendiri, melalui introspeksi kepada diri kita sendiri. Apakah ada satu dosa yang pernah kita lakukan? Minta ampun kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Tentunya Tuhan akan membuka satu jalan. Itu yang bisa kita lakukan ya. Tetap terhubung dengan Dia melalui doa, tetap belajar firman Tuhan. Karena kita sadar ya, semua persoalan yang ada di atas dunia ini tidak sanggup kita pecahkan dengan diri kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan untuk bertindak, karena kita sadar bahwa kita adalah ciptaan daripada Tuhan itu sendiri. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, saya kembali ke Pak Tobing ini. Abraham dan Lot. Wah, ini mengenai apa ini Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Dua tokoh ini tokoh yang sangat terkenal ya, ada banyak pelajaran yang kita dapat. Setelah melanjutkan cerita yang disampaikan oleh panelis Saudara Fajar, ya ketika terjadi kelaparan mereka ke Mesir, lalu pendek cerita mereka pulang dari Mesir, ya mereka pulang kembali ke tempat dia sebelumnya di Negeb. Negeb itu tetap masih di daerah Sinear ya, atau Babylon. Lalu pertama tempat pemberhentian pertamanya yaitu di Betel, lalu mereka seperti biasa Abraham mendirikan mesbah di situ. Nah, yang menarik adalah pelajaran kita hari ini akan membahas mengenai bagaimana hubungan antara Abraham dan Lot. Abraham itu dan Lot sebenarnya antara paman dengan kemenakan atau keponakan. Lot itu keponakannya sebenarnya, ya. Lalu ketika mereka pulang dari Mesir, mereka punya banyak harta, ya, punya banyak harta sehingga daerah Negeb itu tidak cukup bagi mereka untuk mengelola hartanya, terutama mengenai harta peliharaan ya, hewan peliharaan. Nah, artinya dalam bahasa sederhananya Pak Darwis, mereka itu perantau sukses lah ya, pulang dari Mesir. Mereka menjadi perantau sukses ya. Lalu Abraham melihat ada potensi ribut ya, potensi konflik karena suruhan orang-orang suruhan atau pegawainya Abraham dengan Lot sering bertengkar masalah pengelolaan harta mereka ini. Lalu Abraham mengambil inisiatif, ya, dia menawarkan, ya, dia mengusulkan kepada Lot ya sebuah usul damai, ya, usul damai dan luar biasanya sebenarnya, ya, kita katakan ya Lot ini pamannya, Abraham itu pamannya, justru dia menawarkan, oke, Lot, silakan kamu pilih, ya, kamu mau kemana? Pendek cerita, Lot memilih tempat yang terbaik, ya, tempat yang terbaik, ya, area yang terbaik, tersubur, tanpa dia memikirkan ya apa yang terjadi dengan Abraham seandainya dia pilih itu. Nah, disinilah gambaran keserakahan dari Lot, Pak Darwis, ya. Tapi Abraham tidak risau dengan itu, tidak apa-apa, ya. Maka Lot memilih baginya. Nah, jadi kata Lot memilih baginya ini analoginya atau padanan kata ini mirip-mirip Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry dengan kejadian ketika kejahatan manusia menjelang dihapuskannya mereka oleh air bah. Bahkan ada kalimat mereka memilih dengan sesuka hatinya perempuan yang mereka sukai. Jadi spirit yang sama ketika di peristiwa Nuh itu dulu kembali terulang di kejadian Lot ini. Lalu pendek cerita, maka Lot mengambil tanah yang paling baik, daerah yang paling subur bagi Lot, dan Abraham menerima apa keputusan yang diambil Lot. Sikap Abraham menerima itu
menunjukkan bagaimana Abram ya menerima juga kebaikan Tuhan. Nah, ini juga menggambarkan bahwa ya sikap menerimanya Abram itu menggambarkan bagaimana kita juga menerima kasih karunia, rahmat dari Allah. Karena kebaikan dan keselamatan itu, ya keselamatan, kebaikan hidup kita bukan karena hak kita untuk menentukan, tetapi itu adalah pemberian dari Allah. Maka di sini pelajaran yang sangat baik, pelajaran mengenai karakter yang ditunjukkan. Abram adalah contoh orang yang bertindak melalui iman. Lot adalah contoh orang yang bertindak didasari oleh keserakahan, ya, oleh kepentingan diri dan ingin menang, ingin mendapat lebih banyak tanpa memikirkan orang lain. Pilihan ada di kita, Pak Darwis dan pemirsa. Mau mengikut teladan Abram atau mengikut teladan Lot yang serakah itu. Itu pelajaran yang disampaikan kepada kita di hari ini. Baik Pak Tobing, ini hanya aplikasi dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa buat agar kita tetap rendah hati, Pak Tobing? Walaupun sepertinya orang lain mengambil keuntungan dari kita. Ya, ini pertanyaan sangat praktikal sekali, sangat praktis. Kalau kita pikir-pikir, mungkin kalau dari segi manusia bodoh sekali Abram ini. Kan dia punya otoritas, dia kok pamannya, dia kok yang mengajak Lot sebenarnya. Tapi apa, ya sudah, ada apa-apa. Pertanyaan ini, apa yang kita buat supaya rendah hati? Padahal orang lain merampas kita. Kita ingatlah, apapun yang ada pada kita ini kan milik Tuhan, Pak Darwis. Ya kan, ini kan milik Tuhan. Kalau memang Tuhan berkehendak, ya Tuhan berkehendak bahwa kita akan mendapat berkat jasmani dengan ukurannya Tuhan, berkat materi dengan ukurannya Tuhan, kita terima itu, kita syukuri, ya, bahwa inilah ukuran yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak usah khawatir kalaupun seolah-olah orang lain sepertinya merampas, bahkan bukan hanya merampas, di depan mata kita kok ini orang membodoh-bodohi kita ini gitu ya. Sebenarnya kita bisa balaskan, tapi Abram memberi pelajaran yang sangat baik. Oke, biarin aja. Siapa kalian-kalian yang serakah itu kemana sih larinya yang serakah? Ya kan, kalau kita lihat toh keserakahan Lot kemana sih akhirnya? Apakah Abram akhirnya kehilangan berkat? Ya, nanti kita akan lihat di pelajaran sebelumnya. Apakah Abram kehilangan berkat? Oh tidak. Tidak usah khawatir, Tuhan yang mengendalikan semuanya. Itu Pak Darwis. Baik Pak Tobing, saya akan beralih ke Pak Adri Kaunang. Pak Adri, ada koalisi Babel yang terjadi. Mungkin Pak Adri bisa terangkan kepada kita. Silakan Pak Adri. Oke, Pak Darwis, saya mengambil option yang sangat sederhana sehubungan dengan Kejadian 14 ayat 1 sampai 17. Sebenarnya kata koalisi ini sebenarnya tidak direncanakan oleh Allah, ya. Saudara dan saudari para pemirsa bisa mempelajari lebih dalam di sana. Namun yang saya tertarik ada 2 poin penting di sini. Yang pertama adalah alasan netralitas Abram. Adalah karena bagi Abram tanah perjanjian tidak diperoleh dengan kekuatan senjata, ya, atau ya kebijakan strategi politik, atau kerajaan Abram adalah anugerah Tuhan, ya. Sehingga satu-satunya alasan Abram akan campur tangan adalah nasib keponakannya Lot yang ditawan selama pertempuran. Ya, itulah karena memang cara pandang manusia berbeda dengan cara pandang Allah. Nah, sebagai kesimpulan, saya coba membaca dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 149. Ya, poin yang terakhir ya dikatakan sebagai berikut. Tapi saya akan baca di depan. Abraham yang hidup dengan tenang di hutan pohon jati More mendengar dari salah seorang pengungsi tentang cerita peperangan itu dan malapetaka yang telah menimpa kemenakannya, ia tidak memanjakan pikiran-pikiran yang tidak baik sehubungan dengan sikap Lot yang tidak tahu berterima kasih itu. Di dalam dirinya bangkit rasa kasih sepenuhnya terhadap Lot, ya, dan ia mengambil keputusan untuk menyelamatkannya. Abraham menyediakan diri berperang dengan lebih dulu mencari nasihat ilahi, ya. Kata nasihat ilahi ini adalah problem utama solusi ya bagi Abraham dan juga bagi Lot dan juga tanah perjanjian. Karena dia sudah memegang teguh akan konsep ini, ya apapun yang dihadapi, mau dia parsial, mau dia general, mau dia gurila ya, kita berbicara istilah marketing atau pemasaran, tetap dia akan menang. Karena dia bertanya mengandalkan kuasa Allah.
Nah, inilah yang menjadi aplikasi bagi kita saat ini adalah apa saja tindakan-tindakan yang akan kita lakukan baik dalam penginjilan, perlawatan, ataupun hal yang lain. Shalom, Pak Darwis. Pak Adri, dalam kisah ini kelihatannya kita diberikan cerita bagaimana Abraham bisa memenangkan perperangan dan membawa Lot kembali. Dan sebetulnya dia bisa merangkut semua harta kalau dia pemenang peperangan. Tetapi Abraham tidak melakukan itu. Sedikit pun dia tidak mau mengambil harta. Sedikit pun, sehelai benang pun dia tidak mau mengambilnya. Ini menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita. Apa yang kita buat, Pak, agar perilaku ketamakan bisa terkikis dari kehidupan kita. Dan kita mampu bersyukur apa yang kita terima dari Tuhan. Silakan, Pak Adri. Memang teologi dari Abraham ini, Pak, sangat advance, ya, menurut Pak Kaunang, sangat tinggi, sehingga ya memang hanya satu atau dia sendiri yang bisa kita ambil contohi terhadap apa yang Bapak tanyakan. Nah, aplikasi bagi kita saat ini memang progres lah, Pak Darwis, ya, progres untuk hal tersebut. Jadi memang tidak selalu instan, dan ya rata-rata manusia kondisinya, needs-nya, ya, kebutuhannya mengarah kepada pertanyaan Pak Darwis. Tetapi tergantung dari kita. Maukah kita mengikuti hal-hal yang sangat sesuai, termasuk belajar dari Abraham, dan banyak nasihat-nasihat dari firman Allah yang bisa mengarahkan ataupun menjawab sehubungan dengan apa yang ditanyakan oleh hamba Tuhan, Pak Darwis. Shalom, Pak Darwis. Shalom, Pak Adri. Saya kembali ke Pak Fajar ini. Ini ada topik yang sepertinya agak berbeda, yaitu persepuluhan Melkisedek. Mungkin Pak Fajar bisa menghubungkan dengan kisah yang terjadi mengenai Abraham. Silakan, Pak. Ya, betul sekali ya. Pak Darwis dan pemirsa di The Safe Ministry, tentunya kita akan tahu dari mana persepuluhan itu muncul ya. Dan kita lihat pertama kali ini pada kisah terkait dengan kisah daripada Abraham itu sendiri. Jadi setelah Abraham itu kembali mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, di situ kita melihat bahwa dia disambut oleh ada raja-raja dari Kanaan yang lain ya, yaitu Raja Sodom yang menyongsong dia ke lembah Sawe, yaitu lembah raja, dan ada satu lagi yaitu yang bernama Melkisedek. Nah, Melkisedek, siapa ini Melkisedek ini ya? Jadi Melkisedek ini Raja Salem, dan yang paling luar biasa adalah dia membawa roti dan anggur. Dia membawa roti dan anggur, dan dia dikenal sebagai imam, seorang imam Allah yang maha tinggi. Seorang imam Allah yang maha tinggi. Kita coba ya, kita akan coba baca dalam Kejadian supaya lebih jelas. Kejadian 14 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ini menjadi satu dasar ya. Kejadian 14 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Melkisedek ya. Dia mendoakan, dia memberkati Abram, oleh karena Abram ini sudah mengalahkan raja-raja Kanaan yang lainnya. Kemudian oleh karena dia sudah didoakan, sudah diberkati oleh Melkisedek ini, kemudian Abram ini memberikan 1/10 dari semuanya. Saya melihat ada satu kata yang patut kita coba cermati. Di situ disebutkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Apa yang dimaksud di sini ya? Artinya Melkisedek, imam besar itu, dia mengingatkan kepada Tuhan bahwa semua yang dilakukan oleh Abraham itu adalah setuju dan dikehendaki oleh Tuhan, Allah yang maha tinggi. Mirip sekali dengan Allah yang maha tinggi yang diceritakan pada waktu penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sebagai seorang pencipta. Dan hal ini disampaikan juga kepada Melkisedek. Artinya Melkisedek menginginkan kepada Abraham supaya mengingat segala sesuatu, kemampuan dia itu tidak terlepas daripada Tuhan Allah yang maha tinggi.
dan berkat-berkat yang dia terima itu ya, kemampuan dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya itu oleh karena Allah yang maha tinggi. Di situ ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama kita mengakui bahwa segala sesuatu, berkat-berkat yang kita terima itu datangnya daripada Tuhan, Allah yang maha tinggi. Kemudian yang kedua, Abraham, ini teladan daripada Abraham. Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah berkat daripada Tuhan, kita dapat mengembalikan berkat 1/10 aja kepada Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Sebagai wujud satu ucapan syukur, ucapan terima kasih, bahkan kita mengakui bahwa ini semuanya adalah berkat-berkat daripada Tuhan, dan kita mengembalikan sebesar 1/10 itu daripada Tuhan, daripada berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, ini hanya pemikiran dan aplikasi dalam kehidupan. Apakah pemberian persepuluhan dapat menjadi salah satu bukti dari iman kita kepada Allah? Pak Fajar, silakan. Iya, tentunya iya. Kita jawab iya ya. Apakah pemberian persepuluhan dapat menjadi salah satu bukti iman kita kepada Allah? Iya. Mengembalikan persepuluhan menjadi satu bukti yang nyata bagaimana iman kita itu bekerja. Bayangkan ya, kalau kita terima 100%, kita mengembalikan, kita mengakui bahwa itu semua 100% adalah milik Tuhan sebetulnya. Dan kita kembalikan 10%. Ya, 1/10 ya, 10% dari apa yang kita terima. Kalau kita lihat di sini, bagaimana kita bisa iman bekerja dengan 90% yang kita kelola dengan persetujuan dan pertolongan Tuhan. Kalaupun kita menyadari bahwa Tuhan, kebutuhan saya itu lebih dari 100% apa yang kita terima. Disitulah iman itu dia bekerja. Bersediakah, relakah kita ya? Bukan apa rela. Ini memang satu kewajiban ya. Jangan sampai 10% yang itu milik Tuhan kalian embat gitu ya, kalian ambil itu semuanya. Ini menunjukkan bahwa ada satu sifat ketamakan tentunya kalau kita ambil semua 100% untuk kebutuhan kita. Di mana iman itu bekerja? Pada waktu kita mengembalikan 1/10, kita hanya hidup dengan 90. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati dengan 90% yang kita terima. Tentunya 90% pun itu ada satu persembahan ya, persembahan yang kita berikan sebagai rasa ucapan syukur, sebagai kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana iman itu akan bekerja? Jangan sampai kita menggunakan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Jangan sampai kita mengambil porsi yang sebetulnya adalah milik Tuhan. Kita hidup dengan 90% yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, dan Tuhan akan menolong segala kesulitan-kesulitan bila mana kita mungkin dengan ya hitungan kalkulasi tidak cukup, tapi kita percaya dengan iman bahwa apa yang diberikan itu akan mencukupi kehidupan kita. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, pemirsa The Safe Ministry, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata akhir dari diskusi ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran kita 1 minggu ini mengenai Abraham mengajarkan kepada kita kekuatan iman. Pentingnya iman, bagaimana Abraham ketika Tuhan perintahkan untuk pergi ke tempat yang dia tidak tahu kemana pergi. Tetapi dia tetap pergi mengikuti perintah Tuhan. Lalu apalagi yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Ada banyak berkat, ada banyak janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kalau kita baca di Kejadian 12, ada 7 janji yang Tuhan berikan. Dan salah satu janji yang paling kuat yang dipenuhi oleh Abraham sepanjang hidupnya, yaitu ketika Tuhan katakan, engkau akan menjadi berkat. Gereja adalah agar gereja untuk menjadi berkat bagi masyarakat di mana kita berada. Kita ada sebagai anggota gereja, sebagai individu, juga Tuhan minta agar menjadi berkat. Apakah berkat itu? Apakah berkat itu adalah berkat materi selalu yang seperti yang didengung-dengungkan oleh banyak orang? Berkat adalah ketika kita datang
ketika kita pergi kemanapun, orang lain merasakan kehadiran Tuhan melalui kita. Sama seperti Abraham, dia menjadi berkat bagi Lot, dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan bahkan kalau kita pelajari hidup Abraham, kepada orang-orang asing yang datang, yang lewat dari depan rumahnya pun, dia menjadi berkat. Dan biarlah bagaimana kehidupan Abraham yang menjadi terang bagi sekitarnya, itu jugalah bagi kita agar kita menjadi terang, menerangi orang lain juga. Bagaimana kesalehan Abraham, biarlah itu juga kita teladani menjadi kesalehan di dalam hidup kita. Kalaupun Abraham pernah jatuh ketika dia tidak mengandalkan Tuhan ketika dia pergi ke Mesir, tetapi Tuhan mengasihi dia dan dia kembali beriman kepada Allah. Bisa saja hidup kita, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, satu waktu kita akan jatuh, tetapi biarlah kita kembali selalu. Bagaimana Abraham diminta pergi, meninggalkan asal usul awalnya ke satu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Demikianlah hidup kita. Kita tinggalkan masa lalu kita. Kita tinggalkan masa lalu kita menuju masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Karena di masa depan itulah asal usul kita, yaitu kerajaan surga. Itulah pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita, kepada para pemirsa The Safe Ministry, yang kita perlu kabarkan kemanapun kita pergi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Adri Kaunang. Demikian juga terima kasih luar biasa kepada pemirsa The Safe Ministry. Kami berharap ada inspirasi baru yang kita peroleh dari diskusi kita kali ini. Baiklah, kita akan tutup dengan doa. Kami minta Pak Tobing untuk memimpin dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, sama seperti Abraham meninggalkan asal usulnya, yaitu masa lalunya, untuk menuju ke tanah perjanjian, di mana Engkau akan berkati, dan dia juga menjadi berkat. Demikianlah kami Tuhan. Kami meninggalkan asal usul kami, masa lalu kami, kehidupan kami yang kelam, menuju masa depan, di mana masa depan kami itulah sesungguhnya asal usul kami di awal, yaitu kerajaan surga. Kami rindu kesalehan Abraham dan ketaatan imannya kepada Engkau menjadi inspirasi bagi kami, baik kami para panelis dan kepada para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, agar kami Engkau karuniai iman dan kesalehan hidup, sehingga kami pergi menuju kepada masa depan di mana tempat asal usul kami Tuhan sediakan bagi kami. Terberkatilah kami semua dimanapun kami berada, sama seperti Abraham menjadi berkat kemanapun dia pergi. Biarlah kami menjadi berkat kemanapun kami pergi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis luar biasa, juga kepada pemirsa dimanapun berada, dan kepada produser kami Bapak Simon Gumanti. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam. Salam.